Apa itu pendidikan? Pendidikan atau edukasi adalah usaha dasar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, ilmu hidup, pengetahuan umum, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat berlandaskan undang-undang. Ada pun beberapa permasalahan pendidikan yang umum terjadi di Indonesia, yaitu satu, akses terbatas ke pendidikan. Masih banyak anak di Indonesia yang menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan, terutama di daerah terpencil, pedalaman, atau komunitas miskin. Dua, ketimpangan pendidikan. Ketimpangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara sekelompok sosial ekonomi masih menjadi masalah serius di Indonesia. Fasilitas dan kualitas pendidikan di perkotaan umumnya lebih baik daripada di pedesaan. 3. Kualitas guru dan tenaga pendidik. Tantangan terkait kualitas guru dan tenaga pendidik di Indonesia masih ada. 4. Kurikulum yang tidak relevan. Beberapa pihak pendapat bahwa kurikulum pendidikan di Indonesia masih kurang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan global. 5. Kualitas fasilitas dan infrastruktur. Banyak sekolah di Indonesia masih menghadapi masalah terkait fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai. 6. Kesenjangan digital. Kesenjangan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang memadai masih menjadi masalah di Indonesia. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat komputer, internet, atau sumber daya digital. 7. Kualitas ujian dan evaluasi. Sistem evaluasi dan ujian di Indonesia seringkali Hubungan antara pendidikan dan pembelajaran sangatlah signifikan dan saling mempengaruhi. Pendidikan diwujudkan dengan suasana belajar dan proses pembelajaran aktif agar peserta didik secara mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan dan kemampuan yang diperlukan dalam kehidupan. Pembelajaran adalah suatu proses yang mengandung serentetan perbuatan guru atau dosen dan siswa atau mahasiswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Pembelajaran Kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman yang memberikan arah dan tujuan pendidikan serta isi yang harus dipelajari. Nah, sedangkan pembelajaran adalah proses yang terjadi dalam interaksi belajar dan mengajar antara guru dan siswa. Perkiraan dan antisipasi masa depan. Perkiraan dan antisipasi masa depan adalah dua konsep yang sangat terkait, tetapi memiliki perbedaan penting dalam konteks bagaimana kita mempersiapkan diri terhadap perubahan dan perkembangan yang mungkin terjadi di masa depan. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam mengantisipasi masa depan, karena pendidikan selalu dilantaskan pada penyiapan peserta didik untuk berperan di masa yang akan datang. Proses pendidikan adalah mempersiapkan manusia untuk dapat hidup layak di masa depan. Perubahan keadaan masyarakat masa depan yang berlangsung dengan cepat mempunyai beberapa karakteristik unik yang dapat dijadikan petunjuk sebagai ciri masyarakat masa depan, yaitu yang pertama, kecenderungan globalisasi yang makin kuat, yang kedua, perkembangan iptek yang makin cepat, yang ketiga, perkembangan arus informasi yang makin padat. Nah, di sini kita sudah ada di Sekolah SMA Negeri 3 Majene. Kami akan mewawancarai salah satu guru penggerak di sekolah ini. Nah, ini adalah profil guru yang kami wawancarai. Beliau adalah guru SMA Negeri 3 Majene dan selaku guru penggerak. Beliau telah menjadi guru penggerak pada tahun 2023. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, tujuan kami datang ke sini untuk mewawancarai Bapak seputar pendidikan di Indonesia menurut Bapak sebagai guru penggerak. Nah, ini adalah tugas UAS kami dengan mata kuliah pengantar pendidikan.
Nah, kami mahasiswa dari Universitas Sulawesi Barat dari Prodi PGSD. Nah, Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik ya. Alhamdulillah. Nah, Pak, di sini saya ingin bertanya mengenai seputar beberapa pertanyaan. Yang pertama itu mengenai bagaimana menurut Bapak tentang pendidikan di Indonesia saat ini? Pendidikan di Indonesia saat ini ya. Iya, Pak. Kalau pendidikan di Indonesia saat ini menurut saya melihatnya bahwa mengalami perkembangan yang sangat pesat, karena banyak hal yang dibuat aturan-aturan yang untuk memicu bagaimana supaya pendidikan itu bisa mengalami loncatan yang tinggi ya. Saya bergambaran begitu banyaknya beasiswa yang digelontorkan. Hampir mahasiswa-mahasiswa itu memperoleh berbagai macam jenis beasiswa ya. Mulai dari KIP, kemudian ada khusus beasiswa KIP itu kan untuk yang kurang mampu ya. Iya. Dan mungkin adik-adik mungkin dapat juga beasiswa ya. Iya, ada. Nah, itu salah satu menunjukkan bahwa bagaimana bisa semakin majunya pendidikan itu. Kemudian yang kedua, di SMA itu bagaimana dana BOS lebih dinaikkan dan lebih ditingkatkan, bagaimana penanganannya. Kemudian bagaimana pemerataan pendidikan dilakukan di seluruh Indonesia. Yang terpenting lagi adalah dikeluarkannya sebuah semacam aturan bahwa bagaimana guru-guru bisa lebih diberdayakan. Bagaimana bisa diberdayakan, diberikan pelatihan-pelatihan, maka muncullah aplikasi yang namanya PMM. Aplikasi PMM itu bagaimana bisa guru saling berbagi di seluruh Indonesia. Bisa memasukkan karyanya, kemudian guru-guru yang lain bisa melihat karya itu dan bisa mempraktekkannya. Itu adalah bagian. Kemudian dari situ juga muncul ada namanya guru penggerak. Nah, ini yang saya ikuti, guru penggerak. Itu adalah bagian dari bagaimana menggenjot kualitas pendidikan Indonesia. Yang pasti bahwa kemajuan yang digagas oleh Mas Menteri sekarang itu adalah luar biasa untuk memberikan kebebasan bagaimana guru melakukan kreativitasnya mengajar, bagaimana dia bisa bebas merancang pembelajaran, menyusun materi pembelajarannya di kelas, tidak ada semacam ikatan-ikatan yang harus begini, harus begitu. Diberi kebebasan, itulah yang disebut kurikulum merdeka sebenarnya. Jadi guru bebas merancang pembelajarannya agar murid itu bisa belajar dengan nyaman. Demikian juga murid tidak ada lagi dianggap harus merasa tertekan dengan itu. Sehingga saya bisa simpulkan bahwa kemajuan pendidikan Indonesia itu sekarang luar biasa, dan terbukti bahwa literasi, numerasi itu sudah sekarang mengalami kenaikan. Walaupun belum signifikan, tapi itu sudah ada kenaikan. Itu saya kira untuk pendidikan saat ini ya. Iya. Pada umumnya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai sistem pendidikan di Indonesia. Nah, menurut Bapak, apa plus minus atau tantangan yang dihadapi selama menerapkan kurikulum merdeka pada saat ini? Sebenarnya penerapan kurikulum merdeka saat ini ya ada plus minusnya, ada kelebihan, ada kekurangannya. Tapi di sisi itu kita harus melihat bagaimana kelebihan dari kurikulum itu agar bisa dipacu kualitas untuk pendidikan tadi itu sebenarnya. Nah, kalau kita melihat tantangan ya, tantangan apa yang dihadapi dalam penerapan kurikulum itu, diantaranya sebenarnya adalah image guru, bagaimana pemikiran para guru itu masih banyak yang belum berubah. Dukungan dari guru itu masih
terkadang masih mau berada pada yang namanya zona nyaman, sehingga perubahan-perubahan yang harusnya diikuti itu terkadang masih belum diikuti dengan sesuai dengan yang seharusnya. Itu salah satu tantangan. Kemudian tantangan berikutnya adalah sarana fasilitas yang ada di sekolah itu belum mendukung sepenuhnya untuk pelaksanaan daripada kurikulum itu. Yang ketiga adalah regulasi itu tidak diiringi dengan kebijakan-kebijakan di lapangan. Yang saya maksud kebijakan-kebijakan itu adalah di kurikulum, struktur kurikulum itu sendiri, kalau langsung diubah struktur kurikulumnya, maka dengan adanya aturan sertifikasi 24 jam itu, sehingga bisa saja ada guru, dan itu bukan bisa saja, tapi akan banyak guru yang tidak mencukupi jam mengajarnya, akhirnya terancam tidak terima sertifikasi. Itu tantangan-tantangan yang terjadi di lapangan. Nah, kemudian tantangan lain adalah saya katakan tadi ada fasilitas dari sekolah itu, termasuk buku. Buku-buku yang tersedia di sekolah itu kan masih terbatas yang berhubungan dengan kurikulum merdeka, sehingga guru harus menyiapkan dana yang besar untuk mengadakan itu, dan yang bisa dapat bantuan itu hanya sekolah-sekolah yang katakanlah sekolah penggerak. Nah, kalau SMA 3 Majene ini bukan sekolah penggerak, akhirnya harus mandiri swadaya beli bukunya. Itu yang menjadi tantangan besar, bagaimana pengadaan buku itu sendiri. Kemudian keuntungannya adalah guru betul-betul bisa diberi kebebasan merancang apa yang mau dilakukan dalam kegiatan itu, dan tidak ada lagi istilah ujian nasional, tidak ada lagi ujian sekolah yang bertaraf nasional, tidak ada, tapi diserahkan nilainya ke guru masing-masing. Jadi guru bebas mengatur, atau sekolah dalam hal ini bisa bebas mengatur apa yang harus dilakukan. Sekira itu. Nah, kemudian Bapak, sebagai guru penggerak, upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan sekarang? Lingkup saya kan di SMA 3 ya. Iya, Pak. Pastilah sebagai guru penggerak, di kami itu di program guru penggerak bagaimana bisa awalnya kan mindset itu harus diubah, dan pada saat saya masuk di program guru penggerak maka mindset itu berubah, bagaimana bisa menangani siswa, bagaimana kita belajar di kelas, tidak harus menekan siswa harus selesai, harus targetnya, kurikulum harus tercapai. Tapi kita itu bagaimana membuat sekolah menjadi, atau siswa menjadi nyaman belajarnya. Dia memang dituntut untuk mencapai kebahagiaannya saja, dituntun, guru itu menuntun. Sehingga saya sebagai guru penggerak itu berada pada area bagaimana bisa berbuat di kelas. Istilahnya kalau di guru penggerak itu tergerak, jadi kita itu tergerak dulu. Kalau sudah ada tergerak, maka kita akan bergerak. Bergerak dalam artian di lingkungan sendiri, berarti di kelas dulu kita bergerak. Tetap di kelas. Nah, kita melakukan sendiri apa yang kita tahu. Setelah berubah mindset tadi, kita bergerak sendiri. Karena kita sudah tergerak kan? Iya. Kita tergerak. Nah, yang ketiga adalah menggerakkan. Nah, menggerakkan ini tergantung dari siapa yang mau digerakkan. Mulai dari lingkungan kecil yang dekat dengan kita, yang istilahnya satu channel dengan kita, satu gelombang kan. Karena tidak mungkin digerakkan orang yang sepaham dengan kita, maka kita menggerakkan orang-orang yang mau sepaham dengan kita. Itu lingkungan kecilnya. Jadi menggerakkan itu banyak yang harus kita lakukan. Karena kalau kita sudah mampu menggerakkan di sekitaran kita, kalau di saya di IPA dulu misalnya, nah, kemudian kami sosialisasikan ke teman-teman di sekolah bagaimana penerapan dari kurikulum itu, bagaimana pelaksanaan pembelajaran di kelas, termasuk pembelajaran yang berpihak pada murid itu,
pembelajaran berpihak pada murid berarti bagaimana melayani murid sesuai kebutuhannya. Nah, ini ada biasa muncul istilah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah yang kita selalu sosialisasikan kepada teman-teman bahwa mengajar itu di kelas kita tidak seragamkan siswa, tapi dilihat apa kebutuhannya siswa, apa maunya siswa, kemudian dibelajarkan sesuai dengan itu kebutuhannya. Nah, dari situ sebenarnya kalau saya sudah bisa tergerak, kemudian bergerak dan menggerakkan komunitas-komunitas yang ada di sekolah, maka secara keseluruhan di sekolah itu, khususnya di SMA 3 Majene, pasti akan mampu berbuat sesuai dengan keinginan dari sistem pendidikan itu sendiri. Nah, saya juga sudah melakukan komunikasi dengan teman-teman guru di luar, termasuk komunitas antara sekolah. Kita bentuk MGP diaktifkan sebagai komunitas antara sekolah. Nah, itu adalah bagian-bagian yang kita bisa lakukan. Saya sebagai guru penggerak itu harus melakukan transformasi dari lingkungan yang terdekat, kemudian menjangkau yang lebih luas dan seterusnya. Dan kalau semua guru penggerak berada di seluruh Indonesia melakukan seperti itu, maka pasti akan connect untuk bisa memajukan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Apalagi dari pelosok ini guru penggerak itu dari Sabang sampai Merauke, dari kota sampai ke pelosok-pelosok itu dilakukan sebenarnya. Itu caranya sebenarnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekarang ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu, sudah berapa lama Bapak menjadi guru penggerak? Kalau saya angkatan 7 itu berarti berhitung 2000 baru 1 tahun kalau berhitung tahun ya. Baru tahun lalu saya lulus dari penggerak. Kemudian mungkin selama menjadi guru penggerak ada tantangan atau permasalahan yang dihadapi oleh Bapak? Tantangan itu pasti ada ya. Tantangan yang dihadapi adalah terutama dalam hal saya bergerak. Saya tantangan salah satu bergerak ya. Untuk bisa kita bergerak banyak itu kan harus butuh waktu. Jadi tantangan yang paling ini adalah untuk pribadi saya adalah waktu, manajemen waktu. Manajemen waktu karena kesibukan lain. Di saat saya merancang pembelajaran berdiferensiasi di semua materi itu butuh waktu untuk merancang itu. Itu tentang pertama waktu. Kemudian yang kedua adalah dukungan dari rekan-rekan sejawat, rekan-rekan guru itu masih belum maksimal, sehingga itu untuk melakukan kolaborasi dalam kerjasama itu masih terbatas, masih bisa terhambat seperti itu. Kemudian dukungan sarana prasarana itu tantangan sebenarnya di situ. Tantangan prasarana. Jadi walaupun kita mau bergerak dengan ini, nah menggerakkan ini yang susah saya tadi, karena kita mau menggerakkan banyak orang, tapi mindset, kenyamanan teman-teman guru biasanya belum bisa berubah karena mindsetnya belum berubah. Itulah di situ tantangannya dari sumber daya yang ada. Yang pertama waktu sumber kesempatan. Yang kedua adalah apa tadi? Sarana. Sarana. Kemudian dari rekan-rekan mindset ya, rekan itu khususnya di itu tadi seputar pertanyaan-pertanyaan mengenai potret pendidikan. Terima kasih Bapak atas ilmu yang telah diberikan. Ya, Pak.
kami sangat berterima kasih kepada Bapak karena sudah meluangkan waktunya untuk dapat diwawancarai. Terima kasih Sama-sama. Bapak. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian wawancara kita pada kali ini mengenai potret pendidikan yang dikhususkan kepada para guru penggerak. Dan selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan. Pendidikan yang efektif memerlukan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat, serta kurikulum yang fleksibel dan berorientasi pada hasil. Program Kurikulum Merdeka meningkatkan fleksibilitas kurikulum dan memberikan kesempatan bagi guru untuk menjadi inovatif dan menjadi penggerak dalam menginspirasi siswa. Jadi, guru yang menjadi penggerak memiliki peran krusial dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan relevan.